Waqad qala afdhalul qa'imina bihaqqillah wa akmaluhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda, berdoa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling afdal dalam menegakkan hak Allah, manusia yang paling sempurna. Beliau berdoa i'tirafan bil ajz, untuk mengakui ketidakmampuan, anil qiyam bi ihsa'is sana 'ala Allah. Rasulullah sendiri berdoa ya dengan doa yang isinya adalah pengakuan tidak mampu beliau untuk menghitung-hitung nikmat Allah, untuk memuji Allah itu tidak bisa. Apa beliau berdoa? A'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, dan dengan afiatmu ya Allah dari siksamu. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung denganmu dari kemurkaanmu ya Allah. La uhsi thana'an 'alaik. Lihat, Nabi sendiri mengatakan la uhsi thana'an 'alaik, aku tidak bisa ya Allah untuk memuji engkau, untuk menghitung pujian kepadamu ya Allah, enggak bisa ya Allah. Anta kama athnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji kepada dirimu sendiri ya Allah. Artinya enggak mungkin mencapai itu, enggak mungkin mencapai itu. Ini Rasulullah i'tiraf, mengakui, hadirin, enggak mungkin sanggup, enggak mungkin mampu. Pertanyaannya, kenapa manusia zaman sekarang yang banyak maksiat, yang banyak kemungkaran, kok sudah merasa paling hebat, kok merasa paling mampu, kok merasa paling top, kok merasa paling alim? Hati-hati, nggak perlu kita hasut kepada ulama. Oh, nanti ustadz ini hasut dengan ustadz ini, ngapain? Ada apa saling hasut? Nggak perlu. Biasanya orang hasud itu yang satu profesi. Ya maaf loh ya, biasanya begitu. Tukang buah, jualan buah, biasanya hasud sama jualan buah juga. Pedagang mobil biasanya hasud, sama-sama penjual mobilnya. Kalau mobil hasud sama yang jual buah, tak nyambung. Biasanya begitu ya. Ustadz hasud podo, loh, tak jawab ini. Ustadz hasud sama ustadznya, ulama hasud sama ulamanya. Kenapa hasud? Ya tidak seneng aku. Ya, kenapa kalau ustadz ini yang ngajar, ya, yang hadir banyak, aku sih ngajar kok sing hadir mek 5, wong 3, wong 10. Lah ada apa dihasuti? Kenapa pondok saya kok muridnya cuma 50 orang, sementara pondoknya ustadz itu kok sampai 1000 orang? Loh, kok Anda hasud? Ilmu itu anugerah dari Allah. Ilmu itu pemberian. Seperti rizki juga pemberian. Ilmu itu pemberian. Bagi sareng Allah Ta'ala. Nggih napa nggih? Ada ulama yang ahli fikih, ada yang ahli tafsir, ada yang ahli hadis. Kan begitu ya? Ada yang ahli falak, ada yang ahli balaghah, ada yang memang Allah kumpulkan, yo ahli tafsir, yo ahli fikih, yo ahli hadis. Jadi nggak perlu saling hasud. Ada apa? Ya maaf, hasud itu menunjukkan hatinya kotor, hadirin. Orang iri, orang dengki, orang hasud menunjukkan hatinya kotor. Nggak perlu kita hasud. Justru kata ulama, kalau ada ustadz, ada ulama berdakwah di kampung kita, di daerah kita, masya Allah luar biasa, kita bersyukur, alhamdulillah. Ibarat beban, ada batu besar, kalau diangkat satu tidak kuat, betul? Nih ada batu besar, diangkat ketibi tak kuat. Tapi kalau ada 2 orang yang angkat, lumayan. Ada lagi tambahan 1, tambah ringan, betul? Ada 4, tambah ringan. Ada 10, tambah ringan. Dakwah itu begitu. Oh, ada ustadz datang pulang dari Hadramut berdakwah di kampung kita, alhamdulillah, meringankan tadi itu. Oh, ada ustadz pulang dari pondok mana mengajar di sini, alhamdulillah. Itu ibaratnya sambil bersama-sama mengangkat batu itu. Paham kira-kira? Jangan malah dihasuti. Jangan malah dihasuti. Wah,
ini sepertinya merebut lahan saya. Waduh, merebut lahan jadi. Apa maksudnya? Parkiran aja. Ya lek parkiran. Ada kan parkiran merebut lahan itu ya, sampai gegeran lek parkiran itu. Ini dakwah ilallah. Ini syariat Nabi Muhammad. Ketika ada ustadz yang baru datang dari pondok mengajar, kita bersyukur, alhamdulillah. Iya kan? Ini ada anak muda pulang dari pondok sekarang mengajar di kampung ini. Alhamdulillah, dukung. Jangan tambah diasuti. Paham apa paham? Paham apa paham? Karena dihasuti. Opo iki? Mun anu lek iku sing ngajar, gak usah teko iku. Opo iku? Jadi dihasuti. Jangan busuk hatinya berarti. Kotor hatinya hadirin. Masya Allah. Ya. Ini biasanya begitu. Yang hasud itu yang satu profesi. Masya Allah. Lihat ulama-ulama kita dulu. Ya, saya mau cerita. Perhatikan ini. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ya kan? Imam Malik itu gurunya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari segi keilmuan, ya, dari segi keilmuan, luasnya ilmu diakui oleh ulama. Imam Syafi'i dari segi keilmuan lebih unggul daripada gurunya, lebih unggul daripada Imam Malik. Kenyataannya apa? Sekarang ini pengikut mazhab Syafi'i lebih banyak daripada pengikut mazhab Maliki. Gini apa nggih? Tapi nggak ada hasud sama sekali. Jadi antara Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, malah beliau saling membantu, saling memuji satu dengan yang lainnya. Itulah ulama-ulama kita dulu, bukan saling menjatuhkan. Ada apa? Iri, hasud. Kenapa ini bisa begini? Kenapa itu pondoknya banyak santrinya? Kok pondok saya santrinya sedikit? Kenapa akhirnya suudzon? Jangan-jangan ini nyantet pondok saya ini. Jangan-jangan ini masang apa di pondok saya? La haula wala quwata illa billah. Imam Syafi'i beliau mengajar. Imam Syafi'i mengajar. Luas ilmunya Masya Allah. 7 tahun hafal Quran. Berapa tahun? 7 tahun hafal Quran Imam Syafi'i. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta, kitab gurunya tadi Imam Malik. Ribuan hadis isinya dihafal sama Imam Syafi'i. Umur 10 tahun. Ketika beliau mengajar di salah satu masjid, ya, beliau mengajar. Itu ternyata apa? Diam-diam gurunya tadi ikut hadir majelis. Luar biasa. Ingin mengambil faedah dari murid tadi itu, tapi nggak menampakkan diri. Beliau duduk di belakang, di balik tiang itu. Ya, karena beliau takut kalau kelihatan Imam Syafi'i sungkan akhirnya, ya, karena gurunya hadir. Jadi gurunya tadi duduk di belakang apa ini? Tiang itu. Mendengarkan untayan-untayan hikmah ilmu yang disampaikan oleh muridnya tadi, sampai beliau bangga. Senang Imam Malik, adik murid pada nikah senang, Pak. Bangga Imam Malik. Saking bangganya itu ditulis di tembok itu, kurang lebih ya. Beliau menulis, "Man arada al-ilman nafis fa alaihi bi majlis Muhammad bin Idris." Atau kama qala. Kata Imam Malik gurunya, barang siapa menginginkan ilmu yang sangat berharga, duduklah di majelis Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Yes. Selesai. Jadi majelis buyar, Imam Malik pulang duluan gitu loh, supaya tidak kelihatan sama murid ini. Setelah Imam Syafi'i keluar, subhanallah ya, beliau ini kok melihat ada tiang itu ada tulisannya. Terus beliau, loh, kok ada tulisan? Dideketin, dibaca tulisannya, beliau tahu ini tulisannya guru saya nih. Yang namanya murid harus tahu. Paham ya? Namanya murid harus tahu, ini tulisannya gurunya, ini suaranya gurunya, harus hafal. Itu namanya murid. Nanti gurunya nelpon, "Halo, assalamualaikum." "Halo, saya Raneka." "Halo." Loh, masa gak hafal suaranya gurunya sampean, ya opo ya? Loh, kalau kita sudah dekat kan hafal. "Assalamualaikum." "Oh iya, iya Bib." Langsung begitu kan? Karena sudah dekat, hafal. Kadang-kadang tidak hafal. "Assalamualaikum." "Engki, saya Raneka ya?" "Anu, Sucipto tak?" Loh, dah hafal berarti. Imam Syafi'i hafal tulisan. Loh, ini tulisannya guru saya. Berarti tadi guru saya hadir majelis saya. Ya Allah, terharu Imam Syafi'i. Akhirnya apa?
ditulisi di bawahnya lagi. Tambahi bebenah, tulisan sareng Imam Syafi'i ditambahi bawahnya. Kurang lebih beliau mengatakan, wa kaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmiduk ya Malik. Beliau kembali memuji gurunya. Kata Imam Syafi'i, bagaimana dia, yakni Syafi'i ini tidak menjadi seperti ini padahal dia adalah murid Anda wahai Imam Malik. Jadi guru memuji murid, murid tetap memuji guru. Artinya saya jadi seperti ini berkat panjenengan, saya jadi begini berkat Anda wahai guru. Memuji gurunya, bukan sombong. Wah, dipuji sama guru, iman cene ngene aku ya, iman cene. Enggak, tawadhu beliau. Jadi mengembalikan kepada gurunya. Kaifa la yakunu dzalik wa huwa tilmizuk ya Malik. Bagaimana enggak jadi seperti ini padahal saya adalah murid Anda wahai Imam Malik. Itulah para ulama-ulama kita, saling menghormat, saling memuji, saling mencintai, bukan saling hasud menghasuti. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah. Insyaallah ulama-ulama kita semuanya saling bersinergi, para ulama, para ustadz, para kiai, semuanya saling muawanah alal birri wat taqwa, semuanya berdakwah di jalan Allah, semuanya menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah majelis kita ini diridai oleh Allah, mendapat barakah dari Allah. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.